Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ulfa Rofi Anita dari kelas MJ701 akan mempresentasikan terkait analisis kritis menggunakan perspektif teori perilaku konsumen digital pada video yang telah disediakan untuk memenuhi UAS mata kuliah perilaku konsumen digital. Nah, adapun 3 video yang akan saya analisis, yang pertama terkait pengaruh testimoni pengguna terhadap keputusan pembeli. Yang kedua, ketiga video ini temanya berbeda-beda. Untuk yang pertama ini ada studi kasus Glad2Glow versus Scientific. Untuk analisis pertama yang akan saya analisis terkait ketajaman segmentasi digital, yaitu apakah video tersebut berhasil menggambarkan target audiens secara spesifik. Nah, dari video pertama ini menyajikan pemetaan segmen pasar melalui komparasi posisi dan harga dari 2 merek skincare tadi. Untuk Glad2Glow ini menargetkan segmen budget friendly, yang didominasi konsumen muda, pelajar atau Gen Z, dan kelompok sensitif terhadap harga tetapi sangat berpengaruh oleh tren media sosial. Sedangkan Scientific sesuai video ini menargetkan segmen premium atau science base antara harga 112.000 sampai 125.000 yang ditunjukkan bagi konsumen kelas menengah ke atas yang mengutamakan bukti klinis dan formulasi dari produk tersebut serta reputasi merek itu sendiri. Nah, adapun kritik dari saya, meskipun segmentasi harga dan posisi merek digambarkan dengan jelas, namun pemaparan belum menyajikan profil pengguna secara spesifik. Selanjutnya, adapun pertimbangan variabel digitalnya. Di video tersebut telah mempertimbangkan variabel perilaku digital konsumen secara komprehensif, seperti yang pertama, adanya penjelasan terkait digital lifestyle dan FOMO. Itu dengan adanya dinamika tren media sosial pada TikTok melalui konten komparasi kalian tim Glad2Glow atau Scientific. Nah, ini memicu fear of missing out atau FOMO dan keperbiaan pada komunitas skincare. Yang kedua, adanya perilaku penggunaan aplikasi dan e-commerce. Nah, memperhitungkan akumulasi ulasan dari Shopee pada Glad2Glow dan Scientific ini merupakan analisis kata kunci yang mendominasi yang dicari oleh para konsumen. Nah, ada preferensi platform juga yang menggambarkan integrasi antara platform discovery, TikTok, dan platform transaksi, yaitu Shopee untuk pembelian. Selanjutnya, adapun analisis customer journey dan pain points-nya adalah yang pertama, bagaimana video tersebut memetakan perjalanan konsumen dari awareness hingga advocacy. Nah, dari video tersebut ini pemaparan hanya berfokus pada pembahasan mengenai analisis segmentasi dan positioning produk, perilaku konsumen digital secara e-commerce, dan pemaparan media sosial. Nah, belum dijelaskan terkait perjalanan konsumen. Adapun kesesuaian solusi dengan pain point-nya terhadap konsumen digital, yang pertama, pada video tersebut sudah dijelaskan terkait solusi pemasaran digital yang diangkat terbukti menjawab poin-poin utama di ruang digital analisis. Antara lain yang pertama, adanya resiko asimetris informasi dan ketidakpastian. Jadi konsumen digital ini sering ragu terhadap efektivitas produk sebelum membeli. Nah, penggunaan ulasan publik ini dan IWOM menjadi bukti bahwa bisa menurunkan persepsi resiko pembelian. Yang kedua, adanya kebutuhan produk sesuai anggaran. Jadi penawaran opsi Glad2Glow ini memberikan solusi aksesibilitas bagi konsumen yang membutuhkan moisturizer berkualitas tanpa menguras anggaran. Selanjutnya terkait kreativitas strategi digital. Itu ada evaluasi strategi yang diusulkan dan apakah strategi tersebut realistis untuk diimplementasikan di pasar saat ini. Nah, berdasarkan pemaparan dalam video tersebut tidak menyebutkan
atau mengusulkan strategi baru secara eksplisit di akhir presentasi. Meskipun tidak ada usulan strategi baru dari pemaparan, kita dapat menganalisis dan mengevaluasi strategi pemasaran digital yang sedang diterapkan oleh Gladuglo dan Scientific berdasarkan data yang dijadikan dalam video. Yang pertama, evaluasi strategi untuk Gladuglo itu mass market dan viral engagement dengan penetapan harga terjangkau, pemasaran media sosial interaktif, serta fokus pada kemasan yang menarik. Sedangkan evaluasi strategi untuk saintifik itu menggunakan premium clinical dan social proof fokus, yaitu terkait penetapan harga premium berbasis riset dan social proof maximization serta fokus pada kualitas skincare tersebut dan hasilnya. Nah, adapun evaluasi yang diusulkan tadi itu keunggulannya tentunya sangat efektif dari Great to Glow sangat efektif menciptakan brand awareness yang cepat dan bervolume tinggi di kalangan konsumen muda dan yang terpengaruh tren sosial, serta kelemahannya ini menghadapi batasan jangkauan pasar pada kelompok konsumen beranggaran terbatas. Nah, untuk evaluasi strategi saintifik ini keunggulannya itu berhasil membangun persepsi kualitas tinggi dan kepercayaan konsumen tentunya karena ulasan-ulasan tadi. Selanjutnya, kelemahannya ini berisiko menghadapi tingkat loyalitas pelanggan yang rendah karena segmen mulai berpindah ke yang lebih terjangkau. Nah, adapun kesimpulannya, jadi strategi yang diterapkan oleh Scientific maupun Glad to Glow ini sangat realistis dan highly applicable di pasar kecantikan digital. Namun, strategi masing-masing tentunya membawa kelemahan atau resiko pasar tersendiri. Nah, untuk video yang kedua terkait pengaruh terhadap HMNS dan Mykonos, ini yang pertama terkait ketajaman segmentasi digitalnya. Yang pertama terkait target audiensnya. Jadi pada video tadi sudah menyebutkan target audiens utama secara umum yaitu Gen Z dan milenial yang aktif bersosial media serta mencari produk parfum lokal. Disebutkan pula aspek demografisnya yaitu memetakan segmen usia yaitu Gen Z dan milenial serta ada batasan anggaran. Nah, yang kedua adanya keterbatasan aspek psikografis dan gaya hidup. Dalam perspektif teori kepribadian dan gaya hidup, penggambaran target audiens pada video ini belum menyeluruh. Namun, kita bisa memetakan bahwa konsumen masuk tipe achiever atau experiencer. Selanjutnya, terkait pertimbangan variabel digitalnya, pada video telah mengidentifikasi penggunaan platform digital seperti TikTok, Instagram, Shopee, Tokopedia, serta mengkategorikan bentuk ulasan. Antara lain yang pertama menggunakan bauran saluran digital. Jadi pada video ini berhasil memetakan saluran di mana konsumen berinteraksi dengan produk, yaitu misal pada e-commerce. Kekurangannya pada video ini memperlakukan platform sebatas media distribusi. Nah, analisisnya belum secara mendalam mengintegrasikan variabel digital dengan lifestyle konsumen modern, seperti misalnya pengaruh scrolling impulsif atau pengaruh FOMO di media sosial. Selanjutnya terkait analisis customer journey dan pain points-nya, terdapat pemetaan awareness hingga pada video ini presentator itu menyederhanakan alur keputusan pembelian, jadi menjadi antara lain dari testimoni ke membentuk persepsi, kemudian meningkatkan kepercayaan dan kemudian memutuskan keputusan pembelian. Nah, jika dipetakan ke dalam kerangka customer journey yang terdiri dari awareness, appeal, act of urgency ini, pada video ini telah menyebutkan beberapa hal. Yang pertama terkait awareness. Konsumen ini mengetahui keberadaan brand HNMS dan Mykonos melalui lini media sosial. Yang kedua, acts. Karena parfum merupakan experience good, nah konsumen memasuki tahap acts dengan mencari ulasannya tentunya melalui video atau ulasan rating. Nah, yang ketiga, konsumen ini melakukan transaksi pembelian di marketplace serta advocacy. Pembeli yang puas membagikan pengalamannya yang kemudian memicu awareness dan as bagi konsumen berikutnya. Nah, analisisnya presenter ini belum memetakan tahapan ini secara formal, melainkan baru menggunakan pendekatan alur pengaruh linear sederhana tadi. Nah, selanjutnya terkait kesesuaian solusi terhadap pain points konsumen digital itu adanya masalah utama bahwa parfum ini tergolong produk sensorik di mana
konsumen mengalami keraguan karena tidak dapat mencium aromanya dan menilai ketahanannya. Nah, solusi yang dibahas dalam video ini mengandalkan ulasan pengguna atau ulasan influencer serta bukti sosial. Nah, analisisnya bahwa solusi belum sepenuhnya tuntas karena meskipun sudah ada ulasan atau EWOM dapat menekan ketidakpastian. Indera penciuman kan bersifat subjektif ya. Jadi setiap orang ini atau ulasan tersebut tidak dapat menggantikan persepsi setiap orang terhadap produk tersebut. Nah, adanya rekomendasi saya adalah seharusnya dapat mengkombinasikan antara ulasan dengan penawaran discovery kit atau sampel terlebih dahulu. Misalnya rekomendasi aroma berbasis AI personalitas atau kebijakan retur produk. Nah, selanjutnya terkait kreativitas strategi digital. Evaluasi strategi yang diusulkan dalam video tersebut mengusulkan pemanfaatan digital marketing, kampanye media sosial, serta penggunaan user generated content, serta menguatkan ulasan di marketplace. Analisis kelebihannya itu sangat efektif karena memanfaatkan kelompok atau acuan atau rujukan dan EWOM yang terbukti lebih terpercaya pada konsumen digital dibandingkan iklan konvensional. Namun terdapat kelemahan antara lain yang pertama belum mengoptimalkan teknologi AI dan data. Jadi strategi tidak menyinggung penggunaan kecerdasan buatan AI untuk analisis data atau ulasan personalitas rekomendasi produk dan kurang memanfaatkan FOMO marketing di mana belum ada usulan integrasi strategi kelangkaan, serta batas waktu yang dapat memicu keputusan pembelian yang reaktif. Selanjutnya terkait realistisme implementasi dan analisis pasar, ini terbukti telah berhasil diterapkan oleh beberapa merek produk yang Indonesia saat ini. Namun ada risiko yang muncul, misalnya overclaim, ketergantungan pada algoritma platform, dan risiko ketidaksesuaian ekspektasi. Untuk video yang ketiga, terkait perbandingan parfum Mykonos versus La Monja, adapun target audiensnya pada video presentasi kurang mempertajam segmentasi psikografis dan demografis spesifik, sehingga pemetaan perilaku konsumen terasa terlalu umum. Nah, adapun pertimbangan variabel digitalnya, pada video sudah mempertimbangkan preferensi platform Shopee dan pembelian perilaku, pencarian informasi atau search behavior melalui fitur online customer review sebagai bentuk EWOM. Nah, adapun analisis customer journey dan pain points-nya, pertama terkait pemetaan awareness hingga advokasinya, pada video tersebut tidak secara khusus atau rinci menggunakan 5E dari Kotler untuk membedakan jalan. Namun secara implisit video tersebut sudah menyentuh alur perjalanan konsumen, terutama difokuskan pada dua alur berikut. Yang pertama sudah dijelaskan terkait tahap pencarian informasi dan pertimbangan. Jadi kelompok tersebut menjelaskan bagaimana calon pembeli membaca online customer review dan melihat rating bintang di Shopee untuk menentukan apabila mereka ragu membeli suatu produk. Dan yang kedua telah melewati tahap keputusan pembelian. Jadi kelompok ini memaparkan pengaruh dari ulasan tersebut terhadap keputusan akhir konsumen dalam membeli produk Mykonos atau La Monja. Nah, selanjutnya terkait kesesuaian solusi terhadap pain point konsumen digital. Yang pertama, antara lain kita harus petakan. Yang pertama lain adanya resiko blind buying produk sensorik. Yang kedua adanya keraguan kredibilitas produk. Dan yang ketiga adanya resiko salah pilih antara brand premium dan terjangkau. Nah, adapun solusi yang ditawarkan dalam video itu pemanfaatan OCR, penguatan rating, dan diferensiasi strategi komunikasi ulasan. Yang menjadi kritik yaitu solusi yang dipaparkan ini sangat sesuai dengan temuan riset kelompok bahwa OCR berperan signifikan, namun masih terfokus pada sisi reaktif. Jadi solusi tersebut belum menyentuh langkah proaktif pelaku usaha untuk menarik konsumen dan lebih solutif. Selanjutnya terkait kreativitas strategi digital, adapun evaluasi strategi yang diusulkan adalah dalam video tersebut mengusulkan pemanfaatan digital marketing, kampanye media sosial, dan penguatan ulasan di marketplace. Analisis dari saya, ini cukup efektif memanfaatkan kelompok untuk menjadi EWOM dan terbukti lebih dipercaya oleh konsumen, namun terdapat celah dan kelemahan pada strategi tersebut. Yang pertama,
belum mengoptimalkan teknologi AI dan data untuk preferensi produk kepada konsumen dan kurang memanfaatkan FOMO marketing, di mana belum ada usulan integrasi strategi atau batas waktu yang dapat memicu keputusan pembelian yang reaktif. Nah, kritiknya solusi yang dipaparkan sangat sesuai dengan riset. Namun solusi yang sekedar menyarankan memperbanyak ulasan positif ini belum menjawab pain point tentang kredibilitas ulasan dan pembentukan ekspektasi aroma yang akurat. Nah, adapun evaluasi strategi yang diusulkan, yang pertama strategi konten ulasan berbasis bukti visual, yaitu antara lain memanfaatkan atau menyertakan foto atau video penggunaan parfum. Yang kedua, adanya strategi social proof, yaitu memfokuskan upaya pemasaran dan menjaga rating tinggi, serta melakukan strategi branding segmentatif, yaitu bisa menekankan strategi atau ulasan yang menonjolkan aspek keunggulan masing-masing produk. Nah, kelebihan strategi yang diusulkan itu terkaitnya yang pertama adanya teori digital physical evidence tadi yang memuat foto dan video ulasan serta teori kelompok rujukan atau EWOM yang mengandalkan ulasan sesama pembeli tadi. Tentunya terdapat kekurangan strategi yang diusulkan terkait pendekatan yang masih konvensional serta belum menerapkan konsep digital engagement seperti memadukan pemanfaatan AI serta sentimen analisis ataupun interaktif scan finder quiz untuk membantu pencarian produk sebelum konsumen membaca ulasan. Nah, realisme, implementasi, dan potensi risiko nanti akan terjadi tingkat realitis yang sangat tinggi di mana strategi ini mudah diterapkan oleh brand parfum dan kesesuaian budaya konsumen digital di Indonesia. Nah, potensi risikonya tadi terdapat risiko negatif EWOM dan risiko kredibilitas fake review yang dilakukan oleh pembeli. Berikut tadi presentasi terkait digital perilaku konsumen digital. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.